sahabat sehat Dayan. Apa kabar Anda? Seberapa sehat Anda? Ya, pembahasan kita selalu akan mengukur berapa rasio sehat kita. Seberapa kita merasa kenyamanan ada bersama dengan kondisi kita pada saat ini. Ingat, dinamikanya selalu akan berubah. Dan hari ini kami ingin bercerita kepada Anda kondisi yang bisa saja dialami oleh sahabat sehat Dayan. Ada situasi yang cenderung menjadi kondisi sepertinya ini gangguan, sepertinya ini biasa aja sih. Yang mana? Nah, jika Anda berada pada posisi tidur, kemudian Anda berdiri. Tidak semua orang ingat untuk berguling dahulu dari posisi tidur, kemudian dari posisi tidur miring, mengangkat tubuhnya, duduk untuk berdiri. Ada beberapa orang yang dari posisi tidur langsung duduk dan berdiri. Nah, pada waktu dari tidur ke berdiri, kemudian mengalami rasa yang tidak nyaman seperti kalau orang sederhananya bilang apa? Geloyongan itu ya, kelimpungan. Rasa yang mengganggu karena kita jadi tidak stabil. Rekan-rekan, bisa saja itu adalah sinyal, tanda bagi sistem awareness kita, kesadaran kita bahwa dalam tubuh kita sedang terjadi perubahan yang tidak biasanya. Kondisi ini berhubungan dengan jantung, pembuluh darah kita, dan gravitasi bumi. Pada waktu kita dari posisi di mana seluruh tubuh rata beraktivitas dengan gravitasi, kemudian kita tegak sehingga penampang tubuh kita menjadi lebih kecil dan tegak lurus pada gravitasi, itu mengubah kerja dari pembuluh darah menyebarkan aliran darah ke seluruh tubuh kita. Dan rekan-rekan, hampir-hampir mirip dengan sistem yang ditiru oleh pompa air ya. Di mana pompa air itu butuh listrik. Dan pompa air juga butuh pompa-pompa penguat untuk mendorong aliran air itu tersebar merata ke banyak lini dari bangunan yang membutuhkannya. Nah rekan-rekan, pada waktu Anda berubah posisi, apalagi berubah posisi secara cepat, ternyata jantung bekerja dengan denyutan yang berbeda. Jika tiba-tiba denyutannya menjadi bertambah kencang, itu menunjukkan ada situasi yang adaptasinya jadi terlalu cepat, tidak bertahap. Itu mengejutkan. Otak kita, kepala kita berada pada posisi tertinggi dari urutan tubuh kita terhadap gravitasi. Aliran darah yang menuju ke sana sangat berbeda dampaknya. Nah, sistem saraf kita sebagai pelistrikannya itu juga jadi ikut harus melakukan kompensasi, memberikan sinyal-sinyal pada otot-otot jantung dan pembuluh darah untuk mengubah besar denyutan, besar pipa-pipa atau pembuluh darah itu, sehingga ada pelebaran khusus ke arah kepala. Nah kalau tidak, sama aja atau bahkan tidak ada perubahan pada pembuluh darah.
Nah, otak kan jadi kekurangan aliran darah ya. Yang lebih banyak dapat siapa? Kaki. Sehingga mungkin saja ada yang gatel malahan di kakinya. Sahabat sehat daya, jangan biarkan dan abaikan kondisi seperti ini. Tapi jadikan itu sinyal untuk menandai bahwa pola hidup Anda pada kerja jantung sudah harus mendapat perhatian khusus. Kita membutuhkan aktivitas aerobik sederhana untuk membantu kerja jantung dan pembuluh darah sebagai pipa atau selang, bukan membahas konten di dalamnya atau aliran darah. Gimana kalau bahas konten di dalamnya? Oh, tentu itu juga perlu mendapat perhatian. Artinya konten di dalamnya jangan seret ya. Dehidrasi adalah musuh juga bagi kerja pembuluh darah, jantung kita, dan sistem kerja mesin utama dalam kehidupan ini. Rekan-rekan, ada nama bagi kondisi ini ya. Nama bagi kondisi ini menyangkut pada sindrom atau gejala, situasi. Bukan penyakit dulu ya, kita nggak bahas penyakit. Sindrom, situasi. Situasi kecepatan pada kerja jantung, takikardi. Dan berhubungan dengan sikap atau posisi tubuh kita. Ini tidak mengancam dalam kehidupan kita, tapi membutuhkan perubahan bagi kelangsungan kesehatan kita. Untuk kita dapat hidup sehat, berarti kita juga tidak ingin kehilangan kemampuan kita untuk berpikir, memiliki empati, dan juga mengambil keputusan, mencari solusi, dan mengelola risiko untuk memikirkan masa depan. Nah, kemampuan kerja otak seperti itu berarti membutuhkan otak sebagai organ yang prima. Jangan lupakan, setiap tanda atau ciri ketidaknyamanan bisa jadi adalah informasi dari tubuh kita yang ingin berbicara kepada kita dan perlu kita perhatikan. Rekan-rekan, apakah kondisi ini mudah untuk diperbaiki? Mudah atau tidaknya tergantung kegigihan kita untuk mengubah pola hidup kita. Yang mungkin tadinya gerakan dari tidur ke bangun begitu cepatnya, dan bahkan cenderung ada yang seperti melompat. Berubah menjadi berguling dahulu, duduk dulu, dan beradaptasi dulu dengan gravitasi, baru berdiri. Bisa juga dibantu dengan meningkatkan kinerja dari jantung dan kelenturan pembuluh darah. Aktivitas fisik yang tidak rutin, jalan cepat, betul-betul cepat tapi ya, namun kecepatannya teratur, jangan cepat, lambat, cepat, lambat. Enggak, jalan cepat dengan kecepatan teratur pada jarak tertentu dan waktu tertentu. Aktivitas low impact lainnya, ditambah kelenturan. Jangan biarkan setiap tekukan besar atau sendi besar dalam tubuh kita menjadi kaku. Karena terutama bagian yang menuju ke tengkuk, leher, kepala jarang mendapat perhatian. Otot-otot besar kita seringkali sudah menjadi kaku. Ingat, di baliknya ada banyak pipa, ada aliran darah menuju otak dan kembali
serta aliran kelenjar getah bening. Itu semua perlu mendapatkan perhatian kita dengan memiliki otot yang lentur, ya. Maka aktivitas peregangan juga diperlukan. Ingat, jangan lupa dengan cairan. Jangan dehidrasi ya. Jadi jangan pakai teori baku. Setiap hari sekian banyak saya minum. Keringetan enggak? Berpikir keras enggak? Ada aktivitas fisik sehingga berkeringat berlebih? Atau cuaca berubah? Selalu sesuaikan dengan kondisi dan konten dari nutrisi. Sesuatu yang sama atau menjadi hobi atau budaya yang tidak berubah sama sekali, itu akan mempengaruhi nutrisi dalam tubuh kita. Jadi, rekan-rekan, marilah selalu bersiaga, beradaptasi, dan lakukan kompensasi juga terhadap perubahan aktivitas dan usia kita. Tetap sehat, kenali sehat Anda. Salam bagi Anda, sahabat sehat Dayat.